Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 491 stimulasi menyentuh secara diam-diam 3. Tok, tok, tok. Zhang Yuxi mengetuk pintu di luar dan bertanya, Qingqing, apa kamu ada di dalam? Sudah beberapa saat ketika Gu Qingqing masuk untuk membereskan gelas. Mengapa ia masih belum keluar? Apakah sesuatu terjadi padanya di dalam? Tidak, tidak apa-apa, jawab Gu Qingqing. Suara Gu Qingqing menjadi semakin lemah. Alasannya sangat sederhana, Leng Xicheng terus mendekat padanya dengan jarak tertentu. Tidak mendekati, tetapi juga tidak mundur. Ada aliran panas di antara napas Leng Xicheng yang hampir mengaduk udara di sekitar menjadi sangat kacau. Benar-benar tidak apa-apa. Benar, tidak apa-apa. Dari mana Gu Qingqing terdengar seperti tidak apa-apa? Leng Xicheng memang tidak segera mencium dan menekannya, tetapi penampilannya itu lebih menakutkan daripada menekannya. Bahkan, pria ini menstimulasinya dari kepala ke tulang belakang, ke seluruh anggota tubuh, bahkan sampai ke jari-jari kakinya. Setiap sel dan setiap sudut tubuhnya seperti dilewati oleh arus listrik, dan mengeluarkan percikan api. Tidak apa-apa, kah? Oh, kalau begitu, kami akan pergi dulu. Jika tidak bisa menyelesaikan perencanaan operasi, maka kita akan mengikuti sesuai situasi awalnya. Oh, baik. Awalnya, Gu Qingqing paling tidak suka melakukan sesuatu sesuai dengan rencana awal. Tetapi, karena sekarang ia ditekan oleh Leng Xicheng, ia tidak bisa peduli terlalu banyak. Kalau begitu, kami akan pergi terlebih dahulu. Kamu pelan-pelan saja membereskannya. Oh, baik, sahut Gu Qingqing. Ia belum sempat mengatakan sesuatu, hanya menahan tangannya dan ingin mencoba mendorong Leng Xicheng. Mereka semua sudah pergi, bukannya sudah bisa melakukannya, ya, kan? Tanya Leng Xicheng dengan suara pelan dan mendekati Gu Qingqing dengan berbahaya, tetapi ia menarik kembali kedekatannya lagi. Bibir Leng Xicheng berhenti dan berjarak 1 cm dari bibir Gu Qingqing, tetapi ia tidak mendaratkan bibirnya. Bisa melakukan apa? Aku ingin keluar, setidaknya aku ingin mengantar mereka pergi, kata Gu Qingqing sambil memalingkan wajah dan tidak melihat Leng Xicheng. Gu Qingqing ingin pergi ke kanan, Leng Xicheng juga pergi ke kanan. Ia pergi ke kiri, lengan Leng Xicheng juga mengikutinya pergi ke kiri. Kedua lengan itu terus menahan Gu Qingqing dan tidak membiarkannya pergi. Tetapi, setiap bagian tubuhnya selalu tidak pernah menyentuhnya. Mengantar apa? Leng Xicheng tidak ingin melepaskan tangan Gu Qingqing. Jarang bagi Leng Xicheng melihat Gu Qingqing begitu malu dan cemas. Ia seperti ingin segera menerobos ikatannya, tetapi tidak berani menyentuh tubuhnya. Kamu awas. Aku ingin keluar. Gu Qingqing tidak berani mendorong Leng Xicheng dan hanya menggerakkan tubuhnya ke samping. Kamu bisa pergi sendiri. Leng Xicheng segera menundukkan kepalanya dengan menaikkan suaranya sedikit, seperti seekor kucing yang menangkap seekor tikus dan sedang menggunakan cakarnya untuk bercanda dengannya. Gu Qingqing ingin pergi, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara pergi. Leng Xicheng membatasi bagian kiri dan kanannya. Gu Qingqing tidak punya pilihan lain dan hanya bisa berjongkok. Tanpa disangka, Leng Xicheng juga mengikutinya berjongkok dan juga tetap mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kamu pergilah. Gu Qingqing sudah hampir menangis. Bagaimana bisa ia pergi jika Leng Xicheng menahannya? Ia bisa bergegas keluar selama ia mendorong Leng Xicheng, tetapi tubuhnya itu seperti dipanasi oleh api. Begitu ia menyentuh Leng Xicheng, seperti akan terbakar. Saat Gu Qingqing menyadari bahwa orang-orang di luar sedang berjalan keluar satu persatu, ia menjadi cemas dan berkata, kamu cepat awaslah. Biarkan aku keluar. Aku juga tidak menghentikanmu, kata Leng Xicheng sambil perlahan-lahan mendekat. Ini adalah pendekatan yang tidak cepat dan tidak lambat, namun pendekatan yang seperti ini membuat Gu Qingqing lebih memiliki perasaan impuls ingin menangis. Saat Gu Qingqing mendengar suara semua orang satu persatu akan pergi, ia hampir putus asa dan berkata lagi pada Leng Xicheng, kamu biarkan aku keluar, mereka semua sudah mau pergi. Brak! Dengan suara keras, pintu ditutup dan semua orang telah keluar. Leng Xicheng mengangkat sudut bibirnya sedikit dan mengangkat alis hitamnya sedikit, karena orang-orang yang mengganggu itu sudah pergi, kenapa kita tidak melanjutkan saja? 492 stimulasi menyentuh secara diam-diam 4. Siapa yang ingin melanjutkan? Gu Qingqing baru saja memutarkan matanya pada Leng Xicheng. Leng Xicheng yang tadi masih mempertahankan jarak tertentu pun langsung mendekatinya. Lengannya yang ramping melingkari pinggang Gu Qingqing yang ramping dan lembut, kemudian tiba-tiba menggendongnya. Mungkin karena tindakan Leng Xicheng terlalu cepat,
Gu Qingqing terkejut dan segera mengulurkan tangan dan melingkari leher Leng Xicheng. Ia juga mengaitkan kaki pada Leng Xicheng secara tidak sadar dan tubuhnya juga mendekat dengan erat karena takut akan dilepaskan oleh Leng Xicheng dan jatuh. Leng Xicheng mengangkat tubuh Gu Qingqing dan menggendongnya. Gu Qingqing seperti koala yang tergantung pada tubuhnya. Ia menundukkan kepalanya, melihat gelas yang pecah, dan takut kaki Gu Qingqing menginjak pecahan gelas. Jadi, ia menggendong Gu Qingqing dan berjalan ke wastafel. Gu Qingqing tiba-tiba duduk di atas wastafel marmer yang dingin. Sentuhan yang sedikit dingin itu menstimulasinya hingga sedikit condong ke depan. Tidak apa-apa jika ia maju ke depan karena kebetulan ia menempel pada Leng Xicheng dengan erat. Selain itu, mungkin karena Gu Qingqing baru saja mengaitkan kakinya di sini, kakinya bergesekan hingga handuk Leng Xicheng sedikit longgar. Begitu Gu Qingqing menabrak tubuhnya, handuk mandi di sekitar pinggang Leng Xicheng itu lepas. Ikatannya benar-benar terbuka, kemudian jatuh dengan lembut. Ah! Gu Qingqing berteriak dengan panik, dengan cepat menoleh, dan tidak melihatnya. Meskipun mereka sudah menikah selama 3 tahun, kedua orang bersama selama berkali-kali, ia juga melihat struktur tubuh Leng Xicheng, tetapi ia tetap tidak bisa begitu adaptasi saat menghadapi serangan secara langsung seperti ini. Kamu cepat mengenakan handuk mandi. Kamu juga bukannya tidak pernah melihatnya, kata Leng Xicheng dengan suara tenang. Saat Leng Xicheng melihat wajah Gu Qingqing yang memerah dan tidak berani menatapnya, ia semakin ingin menggodanya. Ia meliriknya perlahan dari atas ke bawah, dan tidak bergerak. Cepat kenakan, kata Gu Qingqing dengan suara sedikit tegas. Pipinya yang merah juga menggembung, seperti ikan mas kecil, tampak marah dan malu. Buat apa mengenakannya, nanti juga harus melepaskannya, kata Leng Xicheng dengan nada santai. Gu Qingqing mungkin telah terbiasa dengan godaan Leng Xicheng sehingga ia mengerti maksudnya dalam hitungan detik. Awalnya Leng Xicheng telah menahan selama banyak hari dan masih belum bisa memenuhi keinginannya. Tetapi, begitu orang-orang itu baru saja pergi, mereka langsung berperilaku sembrono seperti ini. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Tapi, kita juga tidak bisa. Gu Qingqing sekarang duduk di atas wastafel. Di depannya adalah Leng Xicheng, sedangkan di belakangnya adalah cermin besar. Selain itu, di bawah kakinya masih ada pecahan gelas yang berserakan di lantai. Apa yang tidak bisa? Tanya Leng Xicheng sambil melirik Gu Qingqing dengan tenang. Tidak lama kemudian, Leng Xicheng mendekati Gu Qingqing dengan lembut dan mengecup bibirnya. Leng Xicheng sudah menunggu selama berhari-hari. Dari awal ia sudah tidak bisa menahannya. Orang-orang di luar baru saja pergi. Gu Qingqing terus mendorong Leng Xicheng dan tidak ingin membiarkan Leng Xicheng mendekatinya. Orang-orang di luar sudah pergi. Apa yang kamu cemaskan? Balas Leng Xicheng. Leng Xicheng dengan cepat melepaskan pakaian Gu Qingqing. Di luar masih kacau. Mereka, semua duduk di samping tempat tidur. Apa yang ingin kamu bereskan? Kita juga tidak pergi keluar. Ketika sedang berbicara, Leng Xicheng melepaskan celana jeans Gu Qingqing lagi. Mereka hanya bermain di kamar mandi saja. Bermain di wastafel dan bak mandi, itu sudah cukup buat mereka bermain untuk waktu yang lama. Tapi, di sini sangat aneh. Bisakah, jangan berada di sini. Gu Qingqing adalah bayi yang baik. Ia tidak suka melakukan hal seperti itu di tempat seperti ini. Benarkah? Tapi, aku rasa di sini lumayan baik, sangat seru, Leng Xicheng mengatakan itu sambil mengangkat alisnya dengan lembut. Mengapa Leng Xicheng tidak berpikir untuk menggunakan platform berbeda di rumah sebelumnya? Selain tempat tidur adalah bak mandi dan tempat-tempat seperti wastafel, meja rias, sofa, hingga meja masak. Seberapa serunya itu? Begitu pakaiannya dilepas oleh Leng Xicheng, Gu Qingqing merasa agak dingin. Leng Xicheng menurunkan tangannya dan bersiap untuk melepaskan penghalang terakhirnya. Selanjutnya bab 493 stimulasi menyentuh secara diam-diam 5.